Kolaborasi antar budaya lokal dengan budaya asing adalah kerjasama dengan suatu negara yang memperlihatkan kebudayaan dari negara masing-masing agar lebih dikenal oleh dunia luar. Tujuan dilakukannya kolaborasi budaya adalah untuk melestarikan budaya agar tetap bertahan dan dikenal oleh masyarakat, memperkenalkan budaya ke dunia internasional, dan sebagainya. Salah satu contoh kolaborasi antar budaya lokal dan budaya asing adalah pameran seni. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow bekerja dengan Museum Etnografi Kota Torzhok menggelar pameran To Contest Loyalty to Tradition yang dibuka di Museum Etnografi Kota Torzhok, Provinsi Tver, Rusia, Selasa 7 Maret 2023 yang lalu. Di pameran ini, para pengunjung dapat menikmati koleksi 20 helai kain batik dari berbagai daerah di Indonesia. Wayang golek, patung kayu, kerajinan tangan asal Indonesia yang bersanding dengan berbagai lukisan karya pelukis Rusia, dan benda-benda budaya koleksi museum. Berlian berharap melalui pameran ini, masyarakat Rusia akan semakin memahami budaya Indonesia, sehingga peluang bagi kerjasama di bidang lain antara kedua negara dapat semakin terbuka. Sedangkan Wakil Kepala Dinas Kebudayaan Kota Torzhok, Natalia Golubeva, mengatakan, melalui kolaborasi pameran benda-benda tradisional dari Indonesia dan Rusia ini, para pengunjung dapat menyaksikan sendiri keunikan budaya masing-masing negara. Saya berharap pameran ini menjadi catatan bersejarah penting yang menandai persahabatan kedua negara di Kota Torzhok, ujar Natalia Golubeva. Di sela pembukaan pameran disuguhkan pula pertunjukan musik dan tari oleh grup folklore Karlina Kota Torzhok, pimpinan Natalia Neverdenskova, serta tarian batik yang dibawakan dua penari Kirana Nusantara, Dance binaan KBRI Moskow, dan tembang Jawa dengan alat musik rebab -1 yang dibawakan staf KBRI Moskow, Trikoyo. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kolaborasi budaya di bidang musik. Sebelum itu, perkenalkan saya Vivian, Amos, Gio, Isya. Berikut adalah hasil presentasi kami. Sebelumnya kalian tahu gak sih sama lagu-lagu ini? Sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. Maybe not yours and you are not mine, but I'll be there for you when you need me. Lagu-lagu tadi merupakan kolaborasi antar budaya di bidang musik loh, karena menggunakan dua bahasa yang berbeda. Mengapa sih bisa disebut sebagai kolaborasi budaya? Karena kolaborasi budaya merupakan gabungan antar dua negara atau lebih yang bisa meliputi bahasa, tradisi, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika sekiranya tugas kami kurang dimengerti para audiens. Thank you. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kolaborasi budaya lokal dengan budaya asing dalam bidang bahasa. Nah, perkenalkan saya Fania Kirana. Saya Halason. Teman-teman, tahu gak? Pusat Budaya dan Bahasa Indonesia akan segera dibuka di Republik Belarus. Hal ini diharapkan akan menjadi langkah awal untuk bangsa lain mengenal bangsa Indonesia dalam kolaborasi antar budaya lokal dengan budaya asing. Sejumlah program kerja dan kegiatan yang akan dikembangkan oleh Pusat Budaya dan Bahasa Indonesia di MSU antara lain fasilitas di promosi seni budaya Indonesia di kampus MSLU, pelatihan seni budaya Indonesia kepada warga Belarus, penyediaan corner untuk showcase produk budaya Indonesia, serta kursus atau pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA untuk mahasiswa MSLU dan warga Belarus umum lainnya. Melalui workshop pengenalan seni budaya Indonesia yang diselenggarakan MSLU, para peserta diajak untuk mengenal lebih dekat dengan
dengan sejarah serta ragam seni budaya Indonesia. Secara khusus, dosen dan mahasiswa MSLU berkesempatan untuk mengenakan pakaian adat dari sejumlah perwakilan provinsi di Indonesia, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, di Yogyakarta, dan Kalimantan Barat, serta berlatih gerakan dasar tari poco-poco atau dari Maluku dan tari nandak Betawi dari DKI Jakarta. MSLU sendiri telah memiliki kerjasama antar universitas atau university to university dengan universitas dari 30 negara. Saat ini tercatat sebanyak 700 mahasiswa asing menempuh pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan di MSLU. Pembukaan dan operasionalisasi Pusat Budaya dan Bahasa Indonesia di MSLU diharapkan menjadi langkah awal dibukanya jurusan Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing ke-25 yang diajarkan di MSLU. Nah, yang pertama ada kebab. Secara umum, kebab mengacu pada berbagai hidangan daging panggang atau bakar yang ditusuk memakai tusukan atau batang besi. Hidangan ini banyak dijumpai dalam masakan Laut Tengah. Selain itu juga dikenal dalam masakan Kaukasus, Asia Tengah, Asia Selatan, dan beberapa negara Afrika. Yang kedua adalah pizza. Pizza adalah hidangan gurih asal Italia sejenis adonan bunda dan pipi yang dipanggang di oven dan biasanya dilumuri saus tomat serta keju dengan bahan makanan tambahan lainnya yang bisa dipilih sesuai selera. Keju yang dipakai biasanya mozzarella atau keju pizza. Bisa juga memesan dan beberapa jenis keju lainnya. Saya akan mempresentasikan produk dalam negeri yaitu coklat yang bernama coklat Silver Queen. Silver Queen adalah salah satu merek coklat batangan terkenal di Indonesia. Didirikan sejak tahun 1950, perusahaan ini beroperasi di bawah PT Petra Food yang juga mengelola Ceres dan Delphi. Perusahaan ini berkantor pusat di Singapura. Indomie adalah merek mie instan dari Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur. Indomie juga dikenalkan kepada masyarakat Indonesia pertama kali pada tahun 1969. Indomie juga tersebar di berbagai negara dan dapat ditemukan di minimarket.